Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana yang bakal nemenin hari Rabu sore kamu. Dimana lagi kalau bukan di Before After. Seperti biasa, Before After udah nyiapin nih beberapa informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Di episode kita kali ini, Before After bakal ngebahas terkait ikat pinggang atau biasa kita kenal sebagai gesper. Dan ternyata penggunaan ikat pinggang oleh masyarakat sudah ada ribuan tahun silam, sejak zaman perunggu. Ikat pinggang yang awalnya dibuat dari bahan-bahan alam seperti akar pohon, kulit pohon, dan juga daun-daun yang disambung, kemudian berkembang dengan bahan-bahan kulit, baik berasal dari tumbuhan maupun binatang. Lantas seperti apa asal-usul dari ikat pinggang ini dan mulai kapan sih sebenarnya penggunaan ikat pinggang itu sendiri? Selengkapnya akan kita bahas di Before After. Berbicara tentang ikat pinggang, kita perlu flashback sedikit dan berkenalan dengan zaman perunggu. Dalam penelusuran sejarah, zaman perunggu berlangsung sekitar tahun 3300 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Ikat pinggang atau sabuk memang sejak awal adalah alat bantu bagi manusia agar celana yang dikenakannya tidak melorot. Ikat pinggang sesuai kelaziman namanya memang digunakan melilit di bagian pinggang seseorang. Lantas kira-kira seperti apa ya sejarah dan bagaimana perkembangan itu terjadi? Langsung aja kita simak VT berikut ini. Ikat pinggang di era modern bukan lagi menjadi monopoli bagi kaum Adam. Kaum Hawa juga menggunakan ikat pinggang sebagai bagian dari aksesoris untuk penggunaan sehari-hari. Dalam lintasan perjalanan ikat pinggang, ada riwayat mengenai suspender, di mana ikat pinggang yang juga disebut sebagai sabuk gantung bersifat elastis. Suspender terbuat dari kulit atau bahan sintetis lainnya. Sabuk gantung menjepit bagian celana di pinggang di bagian depan dan kemudian terpasang di bagian bahu, hingga bagian celana di pinggang bagian belakang. Memang sabuk yang terbuat dari kulit binatang terbukti lebih tahan lama, seperti yang ditemukan pada peninggalan peradaban Mesopotamia dan bangsa Mesir. Di negara-negara barat, ikat pinggang baru dikenal oleh masyarakat pada akhir abad ke-17. Ikat pinggang awalnya hanya digunakan oleh laki-laki saja, dan desanya pun tidak diperuntukkan bagi perempuan. Namun dalam perjalanannya, ikat pinggang mulai digunakan oleh kaum perempuan, di mana ikat pinggang di barat umumnya terbuat dari kulit binatang, baik dari kulit ular, kulit sapi, dan kulit binatang lainnya. Memasuki abad ke-19 hingga dimulainya Perang Dunia ke-1, ikat pinggang menjadi bagian dari kelengkapan seragam militer untuk menyimpan senjata. Dalam dunia kemiliteran, biasanya hanya jabatan tinggi saja yang diperbolehkan menggunakan ikat pinggang khusus militer tersebut. Angkatan bersenjata untuk wilayah Eropa Timur memakai ikat pinggang yang sangat ketat yang digunakan di luar seragam kemiliteran mereka, di mana ikat pinggang itu digunakan untuk meletakkan persenjataan yang dibawa ketika sedang bertugas. Selain untuk dunia kemiliteran, ikat pinggang juga dipakai oleh masyarakat umum. Ketika ikat pinggang sudah dapat digunakan oleh kaum perempuan, mereka memakai ikat pinggang khusus untuk membentuk tubuh agar penampilannya terlihat lebih langsing. Ikat pinggang terkadang disamakan dengan korset karena memang fungsinya yang sama. Namun secara bentuk dan fungsi aslinya sangatlah berbeda. Menurut para ahli, perempuan Eropa menggunakan korset dan ikat pinggang secara bersamaan guna memaksimalkan pembentukan tubuh kecil mereka. Setelah tahun 1920, ikat pinggang digunakan oleh seluruh masyarakat Eropa, bahkan di belahan dunia. Ikat pinggang sudah tidak digunakan sebagai benda dekoratif lagi, tetapi sudah benar-benar digunakan sebagai bagian dari fashion. Ikat pinggang sendiri dibuat dalam berbagai bentuk dan juga warna yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan fashion seseorang. Nah itu dia sekilas asal-usul dari ikat pinggang yang ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Kalau tadi kita udah mengulik bagaimana asal-usul dari ikat pinggang itu sendiri, di segmen kali ini kita bakalan cari tahu nih apa aja macam-macam ataupun jenis dari ikat pinggang. Biar makin jelas apa aja sih jenisnya, langsung aja check this out. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Jenis tali pinggang kekinian pertama yang harus kamu ketahui adalah slim belt. Sama seperti namanya, tali pinggang yang satu ini memiliki ukuran yang sama kecil, bahkan lebarnya kurang dari 1 cm. Tetapi meskipun begitu, ukuran tali pinggang yang kecil ini bisa memberikan kesan casual dan juga trendy dalam penampilan kamu. Kesan casual dari tali pinggang kekinian ini membuatnya cocok digunakan untuk berbagai acara non-formal ataupun santai, seperti hangout ke mall hingga pergi ke kampus. Kamu juga bisa memadukan slim belt ini dengan berbagai baju casual seperti kaos berkerah, kemeja, kaos, celana chino, jaket jeans, hingga celana jeans. Kemudian tali pinggang kekinian lainnya yang harus kamu miliki adalah formal belt. Berbeda dengan tali pinggang sebelumnya, jenis satu ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar, yakni lebarnya sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Sesuai dengan namanya, tali pinggang kekinian menambah kesan penampilan yang formal. Makanya produk tali pinggang ini sangat cocok dipadukan dengan outfit formal, seperti kemeja, kaos berkerah, hingga kaos. Selain itu, jenis yang satu ini juga punya dua varian warna yang bisa kamu pilih, seperti hitam dan juga coklat. Kedua varian warna tali pinggang kekinian ini merupakan warna netral, sehingga bisa kamu padukan dengan berbagai warna celana. Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan dari tali pinggang yang satu ini, yakni jangan dipadukan dengan sepatu berwarna mencolok. Kamu bisa menggunakan sepatu jenis formal seperti Oxford shoes. Jika kamu mencari tali pinggang kekinian yang cocok digunakan untuk acara non-formal, kamu bisa memilih smooth sweaty belt seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau ikat pinggang ini bisa dipakai saat hangout dengan teman, kencan, hingga menonton konser. Tali pinggang kekinian yang satu ini memang modelnya mirip seperti formal belt, tetapi yang membedakan keduanya adalah varian warnanya yang cukup beragam. Biasanya varian warna lembut berbeda dengan warna sebelumnya, yakni jauh lebih lembut seperti abu-abu muda, krem, coklat muda, dan lain sebagainya. Kamu bisa memadukan tali pinggang kekinian ini dengan outfit casual lainnya seperti sweater, kaos, vest, hingga kemeja. Kamu juga bisa menggunakan tali pinggang ini untuk memberikan kesan casual dan juga trendy dalam waktu bersamaan. Ada juga jenis ikat pinggang kekinian lainnya yang harus kamu beli dan wajib dimasukkan ke dalam list beli kamu, yakni web belt. Berbeda dengan desain sebelumnya yang bahan materialnya terbuat dari kulit sintetis, jenis tali pinggang yang satu ini justru terbuat dari bahan nilon, sehingga nggak akan kaku dan akan membuat kamu terasa nyaman. Bahan inilah yang memberikan efek berkilau dan juga casual pada ikat pinggang kekinian ini. Jadi sangat cocok jika kamu gunakan untuk sehari-hari seperti hangout ke mall hingga pergi ke kafe. Bukan hanya itu, tali pinggang kekinian yang satu ini juga memiliki beragam varian warna cerah seperti biru, hijau, putih, abu-abu, dan sebagainya. Jenis ikat pinggang kekinian lainnya yang disebut-sebut wajib dimiliki yakni casual belt. Alasan mengapa disebut wajib dimiliki semua pria karena tali pinggang yang satu ini terbuat dari kulit dan bisa membuat penampilanmu lebih keren dan juga bergaya, meskipun sedang mendatangi acara resmi formal sekalipun. Adapun ukuran dari ikat pinggang kekinian yang satu ini juga berbeda dengan jenis lainnya, yakni memiliki lebar sekitar 1,5 cm sampai 2,2 cm. Maka dari itu gak heran jika tali pinggang satu ini dipadukan dengan berbagai outfit casual lainnya, seperti celana kargo, celana jeans, hingga celana chino. Kamu juga tinggal memadukan dengan outfit atas dengan gaya casual. Kamu juga bisa memadukan jenis ikat pinggang kekinian lainnya dalam list wajib beli, yakni leather belt atau tali pinggang kulit. Seperti dengan namanya, jenis ikat pinggang yang satu ini terbuat dari kulit asli. Jadi bisa dipastikan kalau kualitasnya lebih baik.
Untuk warna dan pinggirannya gak mudah luntur ataupun rusak. Bahan kulit lainnya yang digunakan dalam pembuatan ikat pinggang kekinian yang satu ini adalah kulit swidi dan kulit gandum. Varian warna tali pinggang ini juga beragam seperti putih, hitam, dan juga coklat. Jadinya kamu bisa memilihnya sesuai dengan keinginan dan juga seleramu. Sama halnya seperti formal belt, ikat pinggang kekinian ini bisa dipadukan dengan berbagai outfit bergaya formal, seperti kemeja, kaos berkerah, celana bahan, hingga celana chinos. Meskipun begitu, kamu bisa menggunakan leather belt ini di berbagai acara, mulai dari formal hingga semi-formal. Selain itu ada jenis ikat pinggang kekinian lainnya yang harus kamu beli agar bisa menunjang penampilan kamu, yakni braided belt. Sama seperti wave belt, ikat pinggang ini terbuat dari bahan sintetis seperti nilon yang lebih nyaman saat dipakai. Ada hal yang membedakan ikat pinggang kekinian yang satu ini dengan jenis lainnya, yakni pada kepala ikat pinggangnya. Jika pada jenis ini memiliki lubang pengait, sementara wave belt enggak ada pengaitnya. Jadi kamu bisa menggunakan sesuai dengan bentuk pinggang. Bukan hanya itu, kedua ikat pinggang ini juga memiliki motif yang berbeda. Jika pada wave belt gak mempunyai motif polos, sedangkan ikat pinggang kekinian yang satu ini ada motif yang unik, seperti motif segitiga ataupun bintang. Sementara itu untuk varian warna kedua ikat pinggang ini juga sama, yakni metalik, hitam, abu-abu, coklat, dan juga merah. Itu dia macam-macam ikat pinggang yang bisa kamu jadikan referensi biar nggak kebingungan lagi. Sesaat lagi Kintana akan hadirkan informasi seputar tips merawat ikat pinggang, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Banyak orang yang tidak sadar jika ikat pinggang juga membutuhkan perawatan khusus seperti fashion item lainnya. Gak cuma bikin awet, merawatnya secara benar juga bisa membuat ikat pinggang selalu terlihat bersinar dan juga tampak baru. Sehingga bisa membuat penampilan kamu makin keren. Nah, buat kamu yang ingin tahu bagaimana tips merawat ikat pinggang kesayangan kamu agar lebih awet, kita simak video berikut ini. Tips yang pertama adalah gantung ikat pinggang. Siapa nih yang pernah menemukan kerutan atau retakan pada permukaan ikat pinggang? Nah, hal itu bukanlah muncul secara kebetulan. Kerutan itu muncul karena kebiasaan kamu yang senang menggulung ikat pinggang seusai memakainya. Tak hanya itu, kebiasaan menggulung ikat pinggang juga bisa membuatnya menjadi cepat longgar, sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal. Perlu kamu ketahui, ikat pinggang juga memerlukan aliran udara yang bebas untuk menjaga kelembapan dan elastisitasnya. Karena itulah lebih baik untuk menggantungkan ikat pinggang daripada menggulungnya. Gak perlu ribet, kamu bisa menggantungnya di lemari pakaianmu. Selain itu, kamu juga bisa menggantungnya bersama pakaian lain dengan menggunakan hanger. Tips yang kedua, gunakan leather conditioner secara rutin. Leather conditioner adalah komponen penting yang berperan untuk melindungi permukaan ikat pinggang dari kotoran dan kelembapan. Memakai leather conditioner secara rutin bisa memperpanjang masa pakai ikat pinggang kamu. Bagi kamu yang menjalani hari-hari dengan kondisi kelembaban udara yang tinggi, maka penting banget untuk mengoleskan leather conditioner di ikat pinggang. Kamu bisa menemukan benda yang satu ini di toko-toko online dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 aja. Murah kan? Tips yang ketiga, bersihkan ikat pinggang menggunakan sikat lembut. Ikat pinggang juga perlu untuk dicuci loh, namun gak perlu mencucinya seperti mencuci pakaian. Kamu cukup menggunakan brush dan sedikit sabun. Mencucinya membuat bau tak sedap yang menempel di ikat pinggang kesayangan kamu menjadi hilang. Lantas bagaimana mencucinya? Caranya cukup mudah. Basahi brush yang akan kamu pakai sebelum menggosok permukaan ikat pinggang. Berikan sedikit sabun, lalu ratakan sabun ke seluruh permukaan ikat pinggang menggunakan brush. Setelah selesai, bersihkan dengan kain lembut yang telah kamu basahi. Tips yang keempat, hindari paparan sinar matahari secara langsung. Ikat pinggang juga sangat sensitif loh terhadap paparan sinar matahari yang berlebihan.
Paparan sinar matahari yang berlebihan akan membuat permukaan ikat pinggang menjadi kering dan juga pecah-pecah, khususnya untuk ikat pinggang berbahan kulit. Saat kamu selesai membersihkannya, jangan menjemurnya pada tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Lebih baik jika kamu mengeringkannya secara manual dengan menggunakan handuk. Selain itu, kamu juga bisa mengeringkan ikat pinggang tersebut dengan cara diangin-anginkan. Tips yang terakhir adalah siapkan ikat pinggang alternatif. Jika kamu menggunakan ikat pinggang setiap hari, maka ada baiknya untuk memiliki 2-3 ikat pinggang alternatif sebagai cadangan. Sama halnya dengan fashion item lainnya, ikat pinggang juga membutuhkan waktu istirahat. Coba gunakan ikat pinggangmu secara bergantian setiap harinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan masa pakainya dan mencegah terjadinya kerusakan secara dini pada ikat pinggang. Itulah tadi kelima tips yang penting banget untuk merawat ikat pinggang. Kelima tips tadi nggak sulit kok buat kamu terapin. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, tapi sebelum itu Kintana mau ngingetin buat kamu fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.